Nah Pak, untuk pemohon SIM-nya sendiri itu dari SIM A sampai SIM C itu emang diwajibkan atau ada beberapa SIM aja yang jadi simulasi saja? Siap. Jadi kalau untuk saat ini ya karena memang program ini untuk masyarakat sendiri, jadi mau SIM A, mau SIM B, mau SIM C, ya tentunya program tersebut digunakan atau diwajibkan untuk mengurus jaminan kesehatan nasional tersebut. Jadi seperti itu Mbak. Sementara ini kan seperti itu Mbak. Nah mungkin biar Pasuruan People tahu nih, kira-kira apa saja sih Pak syaratnya kalau misalkan bikin SIM itu? Jadi kalau persyaratan membuat SIM, nah jadi sementara ini tidak ada yang berbeda daripada sebelumnya. Jadi hanya memang di Perpol 2 tahun 2023 ini memang ditambahkan yaitu adanya program jaminan kesehatan nasional ini sebagai wujud untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan Impres 1 yang tahun 2022 itu ya Ibu. Jadi seperti itu Mbak. Nah mungkin dari Ibu sendiri, Bu Dina nih, Dokter Dina, untuk warga Pasuruan yang belum terdaftar JKN, gimana cara daftarnya biar mereka bisa untuk mengurus persoalan SIM ini Bu? Kalau untuk Kabupaten Pasuruan sendiri kan sebetulnya sudah hampir seluruh penduduk ya terdaftar di kepesertaan JKN kan sudah menyandang status Universal Health Coverage. Jadi sebetulnya yang belum terdaftar ini prosentasenya sangat sedikit sekali. Hanya yang perlu dipastikan lagi adalah status kepesertaannya. Apakah aktif atau tidak aktif. Jadi kalau dari uji coba kemarin waktu kita lihat data-data yang ada, rata-rata sih pemohon SIM-nya sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif. Jadi kalau dalam satu hari kalau nggak salah ada 100-an ya Pak Yuda ya. Betul Ibu, rata-rata mungkin 100 sampai dengan 150. SIM-nya di Kabupaten Pasuruan itu rata-rata segitu. Dan hampir 80% itu kepesertaan JKN-nya aktif. Jadi betul. Karena ada karyawan perusahaan, ada PNS aktif, BUMN, kemudian ada yang dia terdaftar yang dibiayai oleh pemerintah daerah, yang kelas 3 BPU, BP Pemda aktif. Nah, yang tidak aktif ini sebetulnya jadi mereka yang mengurusin ini terdaftar tapi tidak aktif. Jadi jumlahnya ya sekitar 10-15% lah ya. Ini yang nantinya akan kita dorong mereka untuk mengaktifkan kepesertaannya. Melalui apa? Melalui kanal-kanal pengaktifan yang sudah kita sediakan ya. Jadi nantinya mereka harus melunasi dulu tunggakannya. Itu. Kemudian kalau dia nggak bisa langsung melunasi tunggakannya, paling tidak dia nanti bisa mengikuti program rehab. Nah, program rehab kan juga sudah sering kita sosialisasikan juga ya melalui Suara Pasuruan juga. Jadi nantinya meskipun tunggakan tidak langsung dilunasi, dia bisa mengikuti program rehab. Jadi tinggal menunjukkan aja bahwa dia sudah mengikuti program rehab. Jadi nanti tunggakannya bisa dicicil gitu. Nah Ibu, karena Pasuruan ini kan sudah tercover UHC semuanya. Nah, apakah bagi mereka yang belum pernah mendaftar BPJS Kesehatan ini, tapi mereka sudah sebagai warga Pasuruan, apakah mereka juga harus daftar BPJS Kesehatan? Iya, betul. Kalau misalkan gini, jadi yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan tentunya yang sudah datanya sudah diverifikasi dan validasi ya oleh Dinas Kesehatan bahwa mereka nanti memang tergolong masyarakat yang iurannya harus dibiayai oleh pemerintah daerah gitu kan dengan beberapa indikator tertentu. Kalau misalkan mereka mampu gitu kan bayar iurannya sendiri dan mereka belum terdaftar, nantinya mereka harus mendaftar sebagai peserta JKN. Jadi kalau dia pada saat memohon SIM ternyata diketahui belum pernah terdaftar sama sekali, dia nggak usah ke kantor BPJS Kesehatan dulu gitu untuk mendaftar. Jadi nanti langsung WA ke nomor Pandawa ya 08118165 165. Cukup WA
nanti tinggal duduk aja sambil nunggu dipanggil saat proses SIM-nya kan ada tahapan-tahapannya juga ya. Nanti sambil duduk WA kan tinggal foto KTP-nya saja. Nanti proses dengan mendaftar sebagai peserta JKN-nya juga bisa berjalan gitu dengan cukup WA di nomor yang tadi saya sebutkan. Cukup di rumah saja juga bisa, Bu ya? Betul. Nggak perlu datang ke kantor? Nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Baik, berarti bagi warga Pasuruan yang belum daftar BPJS Kesehatan, monggo segera daftar, walaupun kita sudah tercover UHC ya, Bu ya? Betul. Ya, jadi tetap masih ada masyarakat yang belum tercover ya, datanya belum masuk di dinas kesehatan. Maka dari itu mereka saya sarankan untuk mendaftar sejak dini ya, jangan sampai nanti kalau sudah sakit butuh perawatan di rumah sakit baru bingung nih, tahu biayanya besar baru bingung mendaftar sebagai peserta. Sedangkan kalau untuk mendaftar sebagai peserta mandiri kan nggak bisa langsung aktif, menunggu 14 hari. Wah, 2 untuk minggu bisa membayar iuran pertama. Nah, 2 minggu loh itu. Jadi mungkin bagi Pak People yang belum daftar, monggo disilahkan daftar. Nah, Pak, ini skema alur layanan SIM dalam implementasi Perpol nomor 2 tahun 2023. Nah, ini seperti apa skemanya kira-kira, Pak? Pendaftarannya gimana gitu? Ya, jadi kalau memang skema pemohonan SIM, jadi SIM itu sendiri kan sebetulnya ya kita melayani dari perpanjangan maupun baru. Jadi seperti itu, Mbak ya. Nah, perlu kami sampaikan maka dari itu sebelum memasuki ke Satpas, jadi terlebih dahulu melakukan pengurusan kesehatan. Jadi di klinik-klinik terdekat yang ada itu. Kemudian juga terlebih dahulu mengurus untuk psikologinya. Takut-takut ya anak sekarang nih. Iya. Apalagi Gen Z nih. Iya, jadi seperti itu. Ya. Jadi apabila sudah selesai, ya kan, kemudian baru ke Satpas kami. Nah, jadi di situ akan ada formulir, pengisian formulir, apakah itu pendaftaran baru ataupun perpanjangan. Nah, cuma jangan lupa karena sudah ada aturan baru terkait dengan jaminan kesehatan nasional ini. Nah, monggo masyarakat Pasuruan silahkan diurus dulu. Kalaupun memang tidak, di situ kami akan juga arahkan bagaimana cara mendaftarnya. Nah, kemudian setelah berkas lengkap, kemudian pengisian formulir, ya kemudian tinggal menunggu proses selanjutnya. Apakah kalau memang itu perpanjangan, ya berarti apabila persyaratan sudah lengkap, kemudian dilakukan pembayaran PNBP, ya kebetulan di sana juga ada petugas BRI. Nah, itu bukan dari kami, tapi langsung dari petugas BRI. Kemudian ya selanjutnya juga bisa foto dan kemudian mendapatkan SIM-nya apabila perpanjangan. Tapi kalau memang pengurusan SIM baru, nah, maka perlu diadakan ujian praktek dan ujian teori terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi walaupun perpanjangan, itu Pasuruan itu tetap harus terdaftar. Jadi JKN. untuk persyaratan sebetulnya tidak ada yang berbeda. Hanya tambahan dari itu harus terdaftar jaminan kesehatan nasional itu. Ya tentunya itu bagus juga ya, Mbak ya. Tentunya masyarakat jadi suatu saat atau suatu ketika nanti dibutuhkan ternyata sudah terdaftar. Jadi kita secara tidak langsung pihak kepolisian membantu menertibkan kan seperti itu ya, Bu ya. Makin tertata gitu ya. Karena kan setelah setiap orang yang mau mengurus SIM, ya kita cek dulu apakah terdaftar di JKN-nya atau tidak, seperti itu. Iya, jadi kalau kayak gini, Bu, ini benar-benar bisa membantu pemerintah ya, karena orang-orang pasti butuh SIM, kemana-mana butuh kendaraan. Nah, ini memang sinergi kolaborasinya dari BPJS sama kepolisian luar biasa untuk membantu pemerintah. Dan akhirnya ketika sudah terlaksana semuanya, ini nanti semua orang bakalan terdaftar di Jadi JKN. Ini upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya terkait dengan pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Karena kalau dulu awal-awal implementasi BPJS Kesehatan, orang kan mikirnya ya ngapain bayar iuran tiap bulan gitu kan, buat apa? Toh kita sakit
nggak setiap hari, gitu nggak kan. setiap bulan Buang-buang juga. uang, ya, buang-buang uang. Padahal kalau kita bisa berhitung dari iuran yang kita bayarkan, jadi kan JKN ini sebetulnya asuransi sosial ya. Jadi kalau kita lihat dari jenis-jenis asuransi itu, JKN ini merupakan bentuk dari asuransi sosial, di mana kepesertaannya sifatnya memang wajib karena ada unsur gotong royong di dalamnya. Kemudian besaran iurannya di sini terjangkau, sangat terjangkau. Benar. Jika dibandingkan dengan iuran yang dibayarkan untuk asuransi komersial. Jadi jangan disamakan dengan asuransi komersial yang di mana mereka bisa ada bentuk investasinya ya. Jadi kalau yang disampaikan bentuk programnya kan mereka nanti bisa mengambil setelah berapa tahun gitu kan. Beda dengan JKN. Jadi kalau di sini memang iuran yang dibayarkan pure untuk biaya pelayanan kesehatan karena nominalnya juga sangat berbeda. Nah, seperti itu Pak Suran People ya, tadi sudah dijelasin skema gimananya Pak Suran People ketika akan mengurusi, dan sudah dijelasin juga sama yang Dokter Dina, kenapa sih kok kita harus daftar JKN gitu ya Bu, daftar BPJS Kesehatan. Nah, untuk itu bagi Pak Suran People yang akan bertanya, mumpung beliau berdua masih di Suara Pasuruan, Pak Suran People bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0811 30 60 107. Sekali lagi melalui WhatsApp kami di 0811 30 60 107. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Polisi dan Ibu dari BPJS. Wah, saya baru tahu nih, jika pemohon SIM harus jadi peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan saya sudah punya SIM. Jadi apa saya perlu mendaftar BPJS Kesehatan? Kan saya sudah punya SIM, Pak. Gitu. Gimana nih? Ya, jadi untuk pertanyaan tersebut kami di sini jawab. Jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi, dari pihak kepolisian itu membantu mensukseskan program pemerintah dan juga mungkin menertibkan juga terkait dengan JKN ini. Jadi apabila ada masyarakat yang sudah mempunyai SIM, tentunya 5 tahun ke depan kan akan melaksanakan perpanjangan. Nah, jadi disitulah akan ketahuan apakah pemohon SIM ini sudah mengaktifkan jaminan kesehatan nasional atau belum. Jadi apabila sekarang sudah memiliki SIM, nah alangkah baiknya tetap mendaftarkan. Nah, namun tidak perlu ke Satpas. Nah, jadi kan bisa di aplikasi itu ya Bu Dina ya. Jadi seperti itu bisa tentunya. Jadi nanti ke depan ketika sudah masanya untuk perpanjangan SIM, ya ternyata tapi kan sudah terdaftar. Jadi kan nggak perlu mendaftarkan lagi. Jadi intinya itu setiap masyarakat diharapkan dari pemerintah ini untuk mendaftarkan di program jaminan kesehatan nasional tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin lebih lengkap bisa dijelaskan oleh Dokter Dina. Gitu. Oke, Bu, Dokter Dina mau menambah? Saya tambahkan ya. Jadi Pasuruan People, jadi seperti yang ditanyakan, gimana kalau saya sudah punya SIM gitu, apa saya harus mendaftar? Jadi sebetulnya mendaftar sebagai peserta JKN ini nggak cuman buat ngurus SIM saja gitu. Jadi harus wajib semua masyarakat Indonesia memiliki jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadi nantinya di sini kan untuk memastikan ya bahwa kita masyarakat Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan. Jadi sewaktu-waktu kalau kita butuh pelayanan kesehatan ini sudah ada yang menjamin, yaitu BPJS Kesehatan. Jadi saya himbau Pasuruan People yang sudah punya SIM tapi belum terdaftar sebagai peserta JKN, monggo mendaftar sebagai peserta JKN, bisa melalui aplikasi WA ke Pandawa atau lewat aplikasi mobile JKN. Oke, ini sama Pak Yuda lagi nih. Pak Yuda, nanti kalau misalkan menyertakan bukti kepesertaan aktif itu ketika perpanjangan SIM, harus bawa bukti bayarnya atau cukup kartunya. Nah, ini sebenarnya tadi udah dijawab ya Pak ya. Nanti sebetulnya nggak usah bawa apa-apa ya, karena ngurus SIM itu kan pasti bawa KTP ya. Nanti dari
petugas akan ngecek NIK-nya di dalam aplikasi, nanti akan otomatis terlihat sudah terdaftar atau belum, aktif atau tidak. Gitu. Jadi sekarang sih udah nggak perlu bawa apa-apa ya, Bu? Iya. Nah, kalau yang sekarang ini misalkan dia belum dan terdeteksi belum terdaftar ya, nantinya dia cukup menyertakan bukti dia sudah mendaftar, yaitu berupa virtual account. Oke. Berupa virtual account aja. Virtual account ini kan nantinya akan dibayar di hari ke-14 gitu. Jadi meskipun dia belum bisa membayar iuran pertama, dia menunjukkan virtual account aja sama bapak-bapak polisinya, nanti sudah dianggap Sudah terdaftar gitu. Kalau untuk peserta yang menunggak, dia cukup menunjukkan dia mendaftar program rehab atau melunasi tunggakannya, itu juga nanti sudah dianggap sebagai peserta aktif. Walaupun masih cicilan proses. yang pertama. Betul. Oke, seperti itu Mas People. Kita lanjut lagi sama pertanyaan berikutnya, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Polisi dan Bu Dokter. Saya Anggi di Beci. Mau bertanya nih, apakah calon anak yang ada dalam kandungan bisa didaftarkan BPJS? Karena bayi yang waktu lahir itu proses persalinannya butuh biaya, atau bahkan bayinya mungkin membutuhkan perawatan yang lebih intens. Itu bagaimana, Bu? Ya, jadi di peraturan presiden itu sudah disebutkan ya, persyaratan mendaftar sebagai peserta JKN itu diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bayi baru lahir. Oke. Jadi bayi berusia 0 hari itu harus didaftarkan sebagai peserta JKN. Sudah tidak perlu mendaftarkan bayi dalam kandungan ya. Jadi nanti misalkan bayi lahir di rumah sakit, dia butuh perawatan, otomatis nanti dari petugas rumah sakit itu akan mendaftarkan bayinya ke BPJS Kesehatan melalui aplikasi yang sudah kita sediakan di rumah sakit. Jadi nanti ada proses komunikasinya ya. Jadi misalkan bayinya sakit, butuh perawatan, nantinya akan didaftarkan menggunakan nama bayi nyonya dulu gitu. Dan 3 bulan ini harus diupdate. Nah, BPJS Kesehatan di sini sudah ada proses kerjasama juga dengan Dukcapil ya. Saat ini Dukcapil juga sudah banyak kerjasama dengan rumah sakit. Penerbitan akte kelahiran itu bisa langsung jadi pada saat bayi lahir. Ya. Pada masih proses perawatan pun akte kelahiran juga bisa langsung terbit. Jadi sudah bisa langsung didaftarkan menggunakan NIK bayi, asalkan orang tua sudah membuatkan nama bayinya ya. Jadi nanti akte kelahiran udah bisa langsung terbit, jadi tidak ada masalah. Oke, seperti itu ya. Kecuali kalau lahirnya di bidan atau di puskesmas, ini harus mendaftarkan sendiri ya. Tidak, karena belum ada aplikasi yang jadi yang digunakan untuk seperti BPJS Kesehatan dengan rumah sakit. Jadi nantinya bisa melalui petugas puskesmas atau mendaftarkan melalui aplikasi mobile JKN atau WA ke Pandawa untuk mendaftarkan bayinya. Oke, terima kasih jawabannya Dr. Dina. Kita lanjut lagi sama pertanyaan yang lain. Kalau tadi dari BC, ini pertanyaannya dari Kejayan. Jadi dari Bapak Sukron di Kejayan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya mau tanya, anak saya tidak terdaftar BPJS tapi terdaftar di asuransi swasta. Apakah masih bisa mengurus SIM atau harus terdaftar BPJS terlebih dahulu? Ya, program jaminan kesehatan nasional ini seperti yang saya sampaikan ini adalah program negara. Jadi sifatnya wajib karena ini adalah asuransi sosial, asuransi dasar ya. Jadi harus memiliki kepesertaan di program JKN terlebih dahulu. Jadi tetap harus mendaftar ke BPJS Kesehatan. Nah, kalau sudah mendaftar ke BPJS Kesehatan, misalkan memang bapak-bapak, ibu-ibu di sini memiliki dana yang lebih, menginginkan benefit yang lebih, dipersilakan untuk mendaftar ke asuransi komersial lainnya gitu. Karena di sini kan BPJS Kesehatan menjamin paling tinggi di kelas 1.
Kalau Bapak Ibu pengen dijamin di fasilitas yang lebih, misalkan di VIP, VVIP, Presidential Suite gitu kan, tentunya pasti nanti akan ada iur biaya. Jadi nanti misalkan memiliki asuransi komersial, selisih biayanya ini bisa dijaminkan di asuransi komersialnya gitu. Gitu. BPJS Kesehatan menjaminnya sampai dengan di kelas 1.